أحيانا على الإيمان والإسلام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alangkah senantiasa kita mengingat keadaan diri di mana kita selalu berada di dalam dosa dan sangat ditakuti ketika datang mati dosa kita belum diampuni Allah. Dengan sebab demikian sangat besar kemungkinan su'ul khatimah. Maka bertaubatlah kepada Allah, perbanyak membaca istighfar, mohon ampun, sehingga insyaAllah Allah ampuni dosa kita. Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Menjadi ciri bagi orang beriman, mereka senantiasa mengingat Allah. Berdiri, duduk hingga tidur disebutkan di dalam ayat 191 surat Ali Imran. Menjadi ciri bagi orang munafik, mereka jarang mengingat Allah. Menjadi ciri orang munafik tersebut disebutkan di ayat 142 surah An-Nisa. Maka perbanyak mengingat Allah, insya Allah dengan sebab itu kita akan menjadi orang beriman yang benar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah ajarkan kepada kita suatu tuntunan yang akan membawa kita dari tidak baik menjadi baik, yaitu selawat. Dan Allah Ta'ala sendiri, Nabi Muhammad Allah Ta'ala sendiri, malaikat sendiri senantiasa berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang hadiah pahala. Hadiah dalam artian pemberian dari seseorang kepada orang yang lain. Filosofi hadiah pahala ini sebenarnya emang sudah ada di kita, yaitu doa. Kita doain orang lain, dikabulkan Allah. Dengan dalil Nabi mendoakan Allah maghfir lil muslimin wal muslimat dan lain-lain. Kita mendoakan ayah bunda kita dan lain-lain. Namun yang jadi masalah sekarang, yang dikatakan oleh mereka yang tidak setuju dengan aliran kita, bahwa hadiah pahala itu adalah bid'ah. Menghadiahkan pahala kepada orang lain tidak sah. Tapi sepakat kita dengan mereka di masalah menghadiahkan, contoh pahala puasa. Kita wajib puasa kita hadiahi pahala, itu tidak sampai sepakat. Kita salat tadi, salat Jumat, kita hadiahi pahala Jumat untuk ayah bunda, itu sepakat. Tapi seperti membaca Fatihah, membaca Al-Ikhlas atau yang lain-lain, lalu kita hadiahi untuk orang lain, baik itu orang yang masih hidup atau orang yang sudah mati. Itu yang menjadi perbincangan di hari yang berbahagia ini. Sebagai dalil, saya baca misalnya ini riwayat Imam Bukhari dan lain-lain di dalam kitab Fathul Bari. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Abbas, semoga Allah meridai Abbas dan anaknya. Saya baca artinya saja supaya cepat, nanti dikali sendiri sebab waktunya udah telat ini. Karena kena khutbah di Piyung, perjalanan pulang makan di SB ya. Dari Anas, sabda Nabi SAW, beliau berkata bahwasanya seorang wanita dari suku Juhainah datang kepada Nabi Muhammad SAW, lalu bertanya,
bahwasanya ibuku bernazar akan naik haji, tetapi ia meninggal sebelum mengerjakan haji itu. Apakah boleh saya menggantikan hajinya? Jawab Nabi, ya boleh. Naik hajilah mengganti dia. Jadi di sini yang jadi masalah apa? Ibu tidak berhaji, dikerjakan haji oleh anak untuk melepas nazar ibunya. Karena nazar itu wajib dikerjakan. Ini dalil kalau dibantah masih bisa menang mereka. Karena idza matta banu Adam in qata'a amalu illa min thalath. Kalau mati anak Adam semua amal putus. Tapi seolah-olah kayak dia masih hidup walau sudah mati ada 3 hal. Yaitu anak yang saleh, sedekah jariah, ilmu manfaat. Ini kan masuk anak yang saleh katanya. Nah, di situ buyar kembali dalil yang kita sampaikan. Plus dalil lain. Dari Abdullah bin Abbas, beliau menerangkan adalah Fadl bin Abbas, anak Abbas juga, mengiring Rasulullah SAW. Ketika itu datang seorang wanita dari suku Khatsam. Maka Fadl melihat kepada wanita itu, dan wanita itu melihat kepada Fadl. Lama Nabi memutar muka. Fadl ke jurusan lain. Wanita itu berkata, ketika kewajiban haji datang kepada bapakku, ia sudah tua. Dia tidak sanggup lagi naik kendaraan. Apakah boleh saya menggantikannya? Jadi ini masih sama kasusnya. Tapi ini malah di dalam kitab-kitab jadi dalil lain. Yaitu orang yang belum meninggal sedangkan ia wajib haji, kalau dia sudah kotor boleh dibadal, dihajikan atas nama dia oleh anak. Berarti masih bisa ditepis oleh sekte demikian. Ini kan anak lagi. Tapi hati-hati sebagai wawasan bagi kita. Badal haji ini hari ini perang murah. Ada yang badal 15 juta, 13 juta, 12 juta, ada yang badal 6 juta. Jadi yang kita pentingkan apa? Yang kita pentingkan pada badal haji, pelaksananya mesti ahli dalam ilmu haji. Jadi kalau mau cari orang yang ahli agak mahal dikit, normal. Ini dia tujuan ke sana jualan peci. Lalu diambil badal haji ya kita. Coba kita mikir dengan kepala, sudah maklumkah ya ilmu haji? Kita saja sekarang kalau dibicarakan tentang ilmu haji kebingungan. Jadi oleh sebab itu hati-hati pada badal haji. Karena banyak bandit-bandit yang melaksanakan haji di Arab dan calu-calu bandit di negara Jerusalem. Udah. Berarti dalil itu masih bisa ditepis. Dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad SAW mendengarkan. Ini yang tepis saya sendiri ini, nggak di sini. Karena kita mau menyelesaikan lawan ya kan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW mendengar seorang laki-laki membaca talbiyah dalam ibadah haji. Labbaika asyub rumah. Oh Tuhan, saya perkenankan seruanmu untuk mengganti syub rumah. Lantas Nabi bertanya kepada orang itu, siapa syub rumah itu? Jawab saudara karib saya, apakah engkau mengerjakan haji untukmu? Tanya Nabi, belum. Jawabnya, Nabi berkata, hajilah dulu untuk dirimu, kemudian baru menghajikan syub rumah. Ada seseorang mengerjakan haji untuk orang lain. Nama orang lain itu syubrumah. Lalu Nabi mendengar ia katakan labbaik Allahumma labbaik min syubrumah, dia bilang. Jadi Nabi bertanya, siapa syubrumah itu? Adakah dia saudaramu, keluargamu? Dia jawab bukan.
Tapi dia punya amanah untuk badal haji syukurmah. Maka di sini timbul hukum di kita, mengerjakan haji orang lain itu sah. Tapi kata Nabi, sudahkah engkau berhaji? Belum. Hajilah untuk dirimu dulu. Setelah haji untuk diri pribadi, baru haji untuk orang lain. Kalau memang tidak bisa kirim pahala haji untuk orang lain, sungguh Nabi melarang dia untuk mengerjakan haji syukurmah. Jadi fatwa Nabi timbul dua hukum. Dia disuruh berhaji untuk diri pribadi dulu. B, baru berhaji untuk orang. Di sini sudah nampak bahwa menghadiahi pahala untuk orang lain itu boleh. Bahkan pahala ibadah khusus yang menjadi rukun Islam. Udah tampil dikit. Hadis riwayat Abu Daud dan lain-lain. Bisa dilihat di Sunan Abu Daud. Nabi Muhammad SAW ada 5 sunnah dalam menyembelih. Bismillah, selawat, takbir, hadap kiblat, doa. Lalu Nabi membaca waktu menyembelih kurban, Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, taqabbal min Muhammad. Terima ini kurban dari Muhammad. Tadi kurban atas nama Nabi. Wa ali Muhammad, pahalanya untuk keluarga Nabi. Padahal kurban Nabi. Wa min ummati Muhammadin, dan dari semua umat Nabi Muhammad. Thumma dhaha bihi, kemudian Nabi menyembelih dengan kata-kata tadi. Nah, nampak di sana bahwa kurban bisa hadiah pahala. Kemudian daripada itu, Nabi Muhammad SAW memberikan pahalanya kepada umat beliau. Itu berarti hadiah pahala boleh. Sebagaimana Nabi wajib salat 5 waktu, begitu juga wajib atas kita. Syariat Allah itu untuk Nabi Muhammad dan untuk semua. Hadis yang lain dari Ummul Mukminin, yaitu mama kita bersama Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwasanya Nabi berkata, barang siapa meninggalkan sedang ia berhutang puasa, barang siapa meninggal sedang ia dalam berhutang puasa, maka walinya boleh mengganti puasanya. Ini masih bisa ditepis dengan keluarga. Tapi dari tadi hadis haji syukurmah dan sembelihan Nabi menunjuki kepada bahwa boleh hadiah pahala untuk orang lain. Kemudian daripada itu, ada orang meninggal, lalu sebab yang salatnya ramai, ada jaminan Nabi kala Rasulullah SAW, man salat alaihi salasa sufufin faqad aujaba. Siapa saja yang disalati mayatnya 3 saf, maka dia diampuni dosa. Di sini bukan nampak hadiah pahala, tapi nampak dengan sebab ramai, kabul apa yang diharap oleh ramai untuk orang lain, bukan dirinya. Jadi nampak lagi kontak person bahwa boleh mendoakan orang lain, menghadiahkan pahala. Dalam riwayat Imam Tirmizi, setiap orang muslim yang meninggal maka disembayangkan oleh suatu kumpulan umat yang sampai bilangannya 100 orang. Kalau orang ini memberi syafaat, niscaya yang meninggal itu akan mendapat syafaat. Jadi apa yang lebih dari seseorang berefek kepada orang yang dihukuminya. Seperti dia sembayangi, dia takziahi, itu nyata hadis. Ada ulama datang ke orang meninggal, mulia orang meninggal itu. Pak Jokowi datang ke Kupinanggro, mulia Kupinanggro. Begitu paham kita.
Dalil yang lain kita baca dikit lagi. Setiap orang muslim yang mati disembahyangkan oleh 40 orang. Muslim yang tidak mempersekutukan Tuhan, maka orang yang 40 itu bisa memberi syafaat bagi yang mati itu. Maknanya ada efek. Ketika seseorang itu takwa, maka umpamanya adalah lentera yang bercahaya, maka cahaya itu akan menerangi orang lain. Ini tak perlu hadiah pahala, datang saja atau ibadat saja akan berefek untuk orang itu. Dari ayat Ibnu Abbas bahwanya Sa'ad bin Ubadah minta fatwa kepada Nabi Muhammad SAW tentang nazar hutang ibunya yang belum dibayar. Tetapi ibunya meninggal, maka Nabi berfatwa, bayarlah nazar itu mengganti dia. Jadi kalau ada Wahabi baik yang ngomong bahwa pahala untuk mama sampai, itu udah baik Wahabinya, udah bagus. Tinggal dikit lagi tambah baik, dia jangan menentang salafus saleh. Karena salafus saleh berpendapat dan ijma bahwa hadiah pahala terhadap orang lain itu sampai. Kalaupun dia mengakui tidak sampai, maka jangan ia menyesatkan orang lain. Karena apa yang ia sesatkan itu termasuk sudah disampaikan dalam hadis-hadis Nabi. Tapi modelnya benar bid'ah. Karena tidak ada hadis yang dibicarakan Nabi seperti yang kita kerjakan. Bayar kopi orang di kedai kopi, lalu kita hadiah pahala. Tidak ada hadis kayak gitu. Kita baca Fatihah 7 kali, hadiah pahala untuk orang lain. Tidak ada hadis kayak begitu. Tapi ini adalah qiyas, menghubungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain karena ada persamaan, itu namanya qiyas. Jadi hukumnya qiyas. Qiyas itu digolongkan kepada ra'yi, pemikiran. Sebenarnya apa yang nggak pakai pemikiran? Walau Quran kan harus pakai pikiran juga. Kalau nggak ada pikiran, MP3 namanya. Tentu harus ada pikiran. Dari Hanasi bahwasanya Sayyidina Ali karimallahu wajhah berkorban dengan 2 ekor kibas. Satunya pahalanya untuk Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua pahalanya untuk diri beliau. Ini pernah dikerjakan oleh Khulafaur Rasyidin, menghadiahi pahala korban untuk Rasulullah. Berarti timbul lagi hukum baru, hadiah pahala untuk orang hidup sah. Demikian itu disuruh oleh Nabi kepada saya. Karena itu saya memperbuat selalu dan tidak pernah meninggalkannya. Nggak pernah saya tinggalin. Selalu tiap tahun saya korban, satu untuk Nabi, satu untuk saya. Kata Ali karimallahu wajhah, yang beliau itu khulafaur rasyidin, yang kata Nabi, alaikum bisunati wa sunnati khulafair rasyidina mahdiin. Atasmu sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin mahdiin. Jadi yang bilang nggak boleh siapa? Dari Siti Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya seorang laki-laki datang kepada Nabi Muhammad SAW dan bertanya, bahwasanya ibu saya meninggal tiba-tiba. Saya kira kalau ia dapat bicara sebelumnya, tentu ia akan bersedekah. Apakah ia akan dapat pahala kalau saya bersedekah menggantikannya? Jawab Nabi, na'am. Ini masih juga bisa ditepis bagi orang-orang yang anti menyobenci lepu dalih, menyogalak salah pih benar. Ya. Jadi karena Wahabi anti Ahlussunnah, ya banyak dalih. Ini anak DSB dan sebagainya. Kemudian saya baca satu hadis lagi dari Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya Buraidah radhiyallahu an. Ia berkata, pada ketika kami duduk dekat Rasulullah, datang seorang wanita. Wanita bertanya, aku bersedekah seorang jariah kepada ibuku.
tetapi ia meninggal sesudah itu. Ada seorang anak sedekah seorang budak untuk ibunya. Aku bersedekah seorang jariah kepada ibuku, tetapi ia meninggal sesudah itu. Jawab Nabi, kalau dapat pahala di sisi Tuhan, tetapi jariah itu kembali kepadamu dengan hak harta peninggalan. Jadi budak tersebut balik ke anak tersebut, walau sudah disedekah untuk ibunya, tetap balik ke anaknya. Dari segi itu adalah warisan namanya. Kemudian dia bertanya lagi, ibuku berhutang puasa 1 bulan, bagaimana itu? Jawab Nabi, puasakanlah mengganti dia. Ya belum pernah naik haji, tanya wanita itu lagi. Jawab Nabi, naik hajilah engkau mengganti dia. Nah, jadi kalau untuk masalah anak yang mengerjakan kedudukan orang tua, itu tak ada debat di kita. Tapi yang ada debat yaitu mengerjakan untuk orang lain. Jelas tadi di pahala haji dan pahala kurban sudah pernah dilaksanakan. Untuk orang meninggal dan orang hidup juga dilaksanakan. Itu sudah ada fatwa daripada baginda Rasulullah SAW. Jadi mereka berdebat dengan kita dengan dalil idza mata banu adam ingkata amaluh, apabila mati anak Adam putus amal, maka tidak ada satu nilai tambah pun bagi kita di ketika seseorang itu meninggal. Itu bisa ditepis. Dengan suatu hari datanglah anak daripada Abdullah ibnu Ubay kepada Nabi dan memberitakan bahwa ayahnya meninggal. Maka empati Rasulullah SAW, Rasulullah doain dia, dan Nabi empatinya itu sangat tinggi, enggak tanggung-tanggung. Nabi doakan dia sebanyak 70 kali. Turunlah ayat, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah. Ya Muhammad, engkau doakan dia atau tidak engkau doakan dia, walau engkau doakan 70 kali, wala yaghfirallahu lahum, Allah tidak terima doamu. Bukan segi doa, tapi segi dia yang mati itu, zalika bi annahum kafaru billah, karena bahwa sungguh dia itu telah kafir kepada Allah. Jadi doa kepada kafir tidak sampai, tapi mendoakan orang meninggal itu kerja Nabi, dan itu perintah Nabi. Nabi katakan kepada masyarakat di masa itu ketika ada orang meninggal, istaghfir li akhik, doakan saudaramu. Kemudian Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampuni mayat itu. Maka sebagian Wahabi itu nggak debat, kalau doakan orang meninggal aman. Tapi ada yang dongkol dikit, yang boleh Allah maghfir lahu, lain nggak boleh. Itu mungkin dia nggak pernah keluar ke kota sehingga pikirannya nggak kembali-balik. Nah, begitu keadaannya. Kemudian mereka mengambil lagi dalil, yaitu surat An-Najm ayat 39, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa sungguh tidak ada bagi manusia kecuali apa yang ia upaya. Ini tentang ibadat wajib yang ia kerjakan waktu hidup, tidak bisa disalati oleh orang. Ini pahamnya. Seperti tidak ada yang bisa memberi syufaat di ayat yang lain, siapa yang diizinkan Allah bisa memberi syufaat kepada orang yang lain. Kemudian mereka mengambil dalil contoh di tafsir Kazen, karena zalika liqaumi Ibrahim wa Musa fa amma hadhil ummah falahu ma sa'au wa ma sa'alahum ghairuhu.
Jadi ini beda syariat. Apa yang mereka sampaikan tidak dapat pahala, dijelaskan di tafsir Kazet, itu adalah kedudukan pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kayak kurban di masa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi-Nabi sebelum, kurban itu disabar api. Di masa kita beda. Di masa Nabi sebelum boleh nikah sama adik sendiri seperti Nabi Adam. Di masa Nabi sebelum boleh menikah dua kakak beradik oleh seorang pria. Jadi jangan samakan syariat. Ini beda. Ini syariat Nabi Muhammad. Di masa sebelum nggak perlu salat 5 karena nggak wajib. Jadi apa yang diberikan sebagai dalil itu salah. Kemudian daripada itu di Al-Baqarah 286, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tidak membebani oleh Allah tiap jiwa kecuali yang dia upaya. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang ia usaha, dan di atas seseorang itu tergantung apa upayanya. Jadi yang dimaksud di sini, tidak ada di dalam Islam itu dosa warisan. Tapi sebagaimana sedekah jariah pahala, maka sedekah untuk dosa atau maksiat juga jariah dosa. Ada sebuah rumah prostitusi, itu adalah hasil karya kita di masa muda. Kita nggak tobat mati, maka rumah prostitusi tersebut berjalan. Maka setiap dosa prostitusi mengalir untuk kita. Sebut hadis-hadis tentang hal itu, bahwa orang yang mengajarkan jahat itu akan diberikan kepadanya. Kemudian daripada itu, anak yang saleh mendoakan orang tua sampai pahala. Orang tua yang dayus yang tidak mendidik anak, maka akan menyebabkan dosa anak tersebut terbeban pada orang tuanya. Ilmu yang tafi'u bih, ilmu yang kita ajar jadi baik orang lain. Sejauh berjalan disebutkan oleh Nabi, setiap orang itu beramal, dia ajarkan lagi, ajarkan lagi, kita dapat pahala. Kita ahli kartu, ahli batu, ahli judi lah. Kita ajarkan resep judi kepada orang lain. Maka selama kita tidak taubat lalu mati, selama itu pula judi berkembang sebab ilmu kita dapat dosa judi tersebut. Jadi apa yang diupayakan dengan ilmu, dengan anak dan hartanya di masa hidup, itu tetap berjalan walau dia sudah mati. Masuk dalam konteks kata-kata laha makasabat, atas dia apa yang ia upayakan. Maka tuduhan tadi juga dapat ditepis dengan bahwa kita Islam ini ngikut Nabi lewat sahabat. Sahabat mengaksesi bahwa hadiah pahala terhadap orang lain sampai. Ikut sahabat lewat tabi'in. Tabi'in mengaksesi bahwa hadiah pahala terhadap orang lain sampai. Kita ikut tabi'in lewat tabi'in. Tabi'in mengaksesi dalam kitab-kitabnya bahwa menghadiahi pahala untuk orang lain sampai. Jadi statement yang membuat bingung kepala kita bahwa tidak sampai pahala yang dihadiahi kepada orang lain, itu adalah statement sekte yang baru timbul, yang nama akidahnya terserah, yang berkembang di Nahdlatul Darussalam. Nama akidahnya ada 2, satu saya nggak ngomong karena teman dikit sama kita, satu lagi Wahabi, satu lagi nama awalnya. Jadi mereka menyatakan demikian. Maka hasil ijtihad para ulama yang sudah dititipkan oleh Nabi dengan hakim, yaitu para mujtahid. Idza ijtahadal hakim fa asaba falu ajran. Apabila berijtihad seorang hakim benar dapat pahala 2. Wa idza akhta falu ajr wahid. Kalau salah dapat pahala 1. Jadi tak ada salah pada mereka jika mereka berdetail hakim. Tapi mereka yang mengeluarkan spekulasi bahwa tak sampai pahala
dan mengerjakan hadiah pahala itu bid'ah, mereka itu bukan hakim, adalah orang-orang milenium yang melawan pendapat-pendapat purba. Dan jangan di luar negeri, di Aceh sendiri ada, pernah viral di Serambi Indonesia, ada seorang dosen di sekolah agama Banda Aceh membuat agama Islam Protestan. Saya pikir beliau itu bukan salah, silap, tapi saya anggap gangguan jiwa. Kalau dosen yang kita kenal bersama namanya di koran. Jadi kadang-kadang orang itu kalau ingin populer, ada yang terjun payung dari jembatan ke aspal, ada juga yang dalam masjid. Begitulah tingkah-tingkah. Dan kita boleh buka YouTube, sekarang boleh buka. Saya sangat wow menjadi orang Aceh, karena memang orang Aceh ini diberi Allah sangat keren, yang tidak kita dapati di luaran. Di Aceh ada. Seperti kita buka YouTube, orang yang bela Abu Lahab, Syiah benci Abu Lahab, tapi Acehnas memuji Abu Lahab, menyalahkan Abu Lahab sesat. Orang sedunia sampai Abraha mati dengan pasukan fil, pasukan gajah, gara-gara buat Ka'bah saingan. Tapi Acehnas bahkan itu berkecamatan mereka menyatakan Ka'bah sudah di kampung mereka, sedangkan Ka'bah yang di Mekah sekarang duplikat. Boleh lihat langsung sekarang, boleh lihat di YouTube. Dan dia sampaikan bahwa Ka'bah yang ada sekarang tidak suci. Kalau suci saya mau kencing di dalam Ka'bah itu. Itu Acehnas. Lagi-lagi, karena udah di YouTube, namanya Yahya Jinib, buka. Dia bilang Muhammad itu adalah saya, adalah kita. Allah itu juga diri kita sendiri. Kita baru dengar di luar negeri, di Mesir sana, Fir'aun mengaku Tuhan. Wajar, normal, karena dia raja. Tapi Acehnas gembel mengaku Tuhan. Maka saya menganggap, andai Amerika mau, mungkin Aceh ini masuk Guinness Book of Record. Dari segi gebrakannya memang gak ada orang yang kayak Aceh. Sangat mengerikan. Sering saya bilang, itu lagu anak TPA semua hafal. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Abdullah, Qasim, Ibrahim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Tapi di Aceh ada pendapat anak Nabi 8. Tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tidak ada di kitab. 1 orang lagi lahirnya di Aceh. Lahirnya di Aceh. Disembunyikan Nabi, lalu migran ke Aceh. Lalu berkembanglah, maka ada 1 suku Habib di Aceh ini, Habib palsu itu, menurut agama kita. Tapi bagi mereka itu Habib asli. Yang lain Habib kecil karena cucu Fatimah. Maka kita tidak dukung mereka, dipisaukin sama mereka. Begitu ancaman Aceh itu. Maka bingung kita. Ada lagi ceramah Tengku inisial A, ZIZ. Udah. Dia bilang Nabi Muhammad waktu Isra Mi'raj singgah di Aceh dulu. Betul, lihat di YouTube nanti. Kemudian waktu singgah di Aceh, beliau tusuk rencong 1, maka keluarlah selawah agam. Tusuk 1 lagi, keluar selawah darah. Makanya benar-benar tidak pernah ada di dunia ada di Aceh. Makanya keren kita, nggak tanggung rupanya. Ditambah lagi Allah dikasih nampak kerennya, tambah dikasih tsunami. Jadi kerennya tampil sedunia lagi ibadah. Kemudian datang pada bantuan.
ngomong seramo Mekah, pas azan sunyi, semua dalam camp. Habis azan datang Save the Children Care, bawa minyak, bawa beras, keluar semua kayak semut. Nah, begitu kebersamaan orang kita dalam menerima bantuan. Tidak untuk salah. Masih ingat kenangan tsunami? Silakan ingat. Ini terjadi di kita. Maka naudzubillahi minha. Kasar mereka tadi bilang kita bid'ah karena hadiah pahala. Tapi kasar lagi orang kita sendiri yang berani menyesatkan orang, katakan Abu Lahab sesat. Lihat di YouTube. Sekarang ketika lihat, nampak Malikul Alam tentang Abu Lahab keluar. Yang bilang Abu Lahab sesat, kafir dia bilang. Ka'bah pindah ke Aceh, banyak videonya. Begitu keadaan. Maka hati-hati. Ini adalah biang malapetaka. Karena kita sudah menggerogoti agama Allah. Kita sudah menggerogoti pusaka Rasulullah. Itu kita. Makanya apa yang jadi debat yang kita bahas sebenarnya tidak terlalu keras dibanding yang terjadi di Aceh. Dan ini bukan hari ini. Ini masalah purba. Di masa Tengku Syahkuala sudah terjadi itu pertentangan. Maka banyak di Aceh animisme gaya peci, banyak. Tuhannya Allah, nabinya Muhammad, tapi ujung-ujung Muhammad adalah dia. Sampai juga boleh baca di YouTube itu Tengku yang bilang bahwa Allah Muhammad adalah kita sendiri. Bagi mereka zina itu halal. Ada di Aceh. Makanya mari sama-sama saya mengajak audiens untuk peduli agama Allah, karena itu tugas kita. Dengan mendoakan supaya Aceh berubah, dengan membenci sampai dengan bertindak. Kalau hari ini kita ngomong ini mungkin sasaran utama Wahabi, tapi ini penyembah batu banyak di Aceh. Sampai dia Tuhan. Kalau sampai IGD ditanya nama, siapa nama dia keluar, bukan nama Tuhan. Tuhan kok masuk IGD? Udah, yang saya sampaikan tadi untuk pembuktian silahkan lihat di YouTube. Acenas yang ngomong bahwa nggak ada rukun iman rukun Islam, Acenas di Denmark adalah. Jadi keren sangat orang kita. Pendapatnya kalah Fir'aun. Nyata itu. Di dunia maya silahkan lihat. Mungkin pembahasan karena cuma masalah sampai pahala cukup sampai di situ. Kita masuk sesi tanya jawab, baik masalah ini atau masalah-masalah yang lain. Saya kembalikan kepada jamaah. GKU, Gerakan Kemaslahatan Umat. Gerakannya tiap hari bergerak mencari rumah orang miskin, lalu membagi beras per hari 1 sak dan 1 lempeng telur ayam ras. Maka dengan menyumbang kepada GKU, kita sudah membantu meringankan beban per kakak per hari. Itu challenge yang berjalan. Semoga yang mudah rezeki mau meluangkan uangnya ke dalam GKU. Saya juga kurang malu. Saya minta juga. Kami sekarang alhamdulillah lagi pembebasan tanah wakaf untuk pesantren milik Allah yang ayomi saya dan teman-teman. Jadi bagi yang ada mudah rezeki, punya relasi, mari kalau mau nabung untuk tanah wakaf. Caranya ketik Likaur Rahmah, nanti lihat linknya saja. Likaur Rahmah, ketemu rahmat. Bagi yang mau
menabung akhirat. Udah, kepada audien yang mau bertanya silakan. Tolong koordinir mic-nya. Ibu-ibu, mana kertasnya? Pertanyaannya. Ada siapa? Tunjuk tangan, diberikan mic. Udah, itu satu ada. Ibu-ibu, kertasnya mana? Besok-besok dibawa di rumah, bawa kertas. Buat tuh pertanyaan banyak-banyak ya. Udah, kasih dulu untuk yang di belakang. Udah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebenarnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Adapun saya berdiri di sini ada tiga pertanyaan. Dua pertanyaan mengenai masalah bab kita hari ini dan sedikit lagi mengenai masalah hari ini, tapi agak sedikit menyimpang mungkin dari pembahasan di kesempatan hari yang sangat berbahagia ini. Pertanyaan pertama tentu tentang batasan hadiah pahala tersebut. Kita kan tidak tahu batasan dari untuk tidak menjelaskan batasan sebanyak dan sejauh apa bisa diberikan pahala kepada orang yang sudah meninggal. Misalnya seperti kita anaknya, bolehkah kita menghambur-hamburkan uang bahasanya ketika kita membuat kenduri untuk ibu kita, ketika kita merasa bahwa ibu kita itu adalah pencari daripada nafkah, kemudian banyak sekali harta yang ditinggalkan, kemudian kita laksanakan kenduri berturut-turut untuk menghadiahkan pahala untuk almarhum ibu atau ayah kita. Bolehkah seperti itu? Kemudian tentu masalah karena sedikit membahas tentang penyimpangan dan lain sebagainya, ada masalah kenduri itu bisa sedikit dijelaskan tentang kenduri 7 hari, 40 hari, 44 hari atau lain sebagainya sebagai dalil atau referensi kami. Kemudian yang ketiga tentu dari sekte yang sudah disebutkan tentu tadinya, rasanya saya pernah mendengar tentang berzina tadi, tentang diperbolehkannya zina. Ada referensi yang mereka katakan bahwa diperbolehkannya zina itu dikarenakan seorang yang ingin kita zinai itu sudah mengaku menjadi hamba kita. Dalam arti kata dia itu sudah menjadi budak kita. Jadi ketika sudah mengaku menjadi budak kita, kita boleh mengapa-apakan dia seperti itu. Ini bagaimana tanggapan tentu tentang hal itu? Karena itulah dasar kenapa mereka mengatakan bahwa zina itu diperbolehkan. Karena budak itu, jadi ketika si perempuan sudah mengaku bahwa saya ingin menjadi budak Anda dan lain sebagainya, saya turut tunduk kepada Anda, kemudian beliau juga menyatakan bahwa pernikahan itu tanpa ada wali, tanpa ada saksi, istilahnya ketika seorang perempuan itu sudah ridho untuk dinikahi seorang laki-laki, maka itu adalah hak kewenangan diri dia sendiri seperti itu. Mohon penjelasannya tentu dari 3 argumen yang kami nyatakan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah batasan kita hadiah pahala? Tentu ada batas. Batasnya apa? Kesanggupan si pelaksana. Kalau dia besar sanggup, ya besar kerjanya. Kalau dia kecil sanggup, kecil kerjanya. Kita anak, alhamdulillah miliarder, sanggup kenduri 1 lembu sehari. Kita anak miskin, mungkin ayam potong sehari 1. Tapi dinilai Allah tetap menurut kesungguhan. Jadi bolehkah banyak-banyak demikian? Boleh. Kenapa? Karena salah satu sunnah Nabi yaitu memberi makan orang lain. Di referensi hadis Nabi memberi makan orang lain. Dan yang dikerjakan oleh para sahabat yaitu memberi kenduri kepada orang lain. Sehingga menjadi syariah dari dulu itu yaitu melaksanakan walimatul urs ketika ada orang sudah nikah. Jadi itu acaranya cuma makan-makan. Jadi makan-makan yang kita beri untuk orang miskin atau orang kaya di dalam Islam itu ibadah. Tapi masuk ke pertanyaan yang kedua. Ada seorang tokoh Aceh, artis, yang beliau buat lagu, judul lagunya Nyawong. Nyawong, what the meaning Nyawong? Nyawa.
Udah. Jadi nyawang itu dalam hadis tentang ruh diketik. Ada mondar-mandir pulang. Malam 1, malam 2, malam 3 sampai malam 44. Oleh sebab hadis menyatakan tentang ruh pulang ke rumah, yang dia tagih dari ahli rumah cuma doa. Maka orang Aceh membuat satu bid'ah, yang bahkan bid'ah ini benar keren, jarang di orang yang ada kita Nusantara dan umum Asia, Arab bahkan kurang. Dibuatlah menjamu yang datang dengan makanan sebagai sedekah yang hadiah pahala untuk ayah ibu mereka. Yang kedua, mengundang orang-orang untuk membacakan doa untuk ayah ibu mereka sampai berlapis-lapis. Kata sekte tadi bahwa Kenduri 37510 di halaman 100 poin A dan B kelas 9 menjadi pelajaran bagi anak sekolah halaman 100 buku SKI Sejarah Kebudayaan Islam dipelajari oleh semua anak kita sekarang di Nanggroe Aceh Darussalam, bahwa melakukan 3, 5, 7, 10 itu adalah kemusyrikan. Sebenarnya kenapa dia mikir begitu? Saya pikir itu juga normal, karena dia nggak tahu ada hadis itu. Namun dia sering nonton film Susana, maka dia pikir yang pulang pocong. Bukan. Ada ya? Itu yang terjadi di kita. Nah, jadi atas dasar tadi, untuk mendatangkan doa bagi ayah bunda, mereka undang orang berdoa, lalu memberi makanan, karena menjamu tamu itu adalah kemuliaan. Takziah, pahala takziah, hadis tentang takziah, 70.000 malaikat mengiringi mereka. Allah menurunkan rahmat ketika mereka tiba di tempat. Hadis tentang takziah, kita besuk orang meninggal, orang sakit, orang kebakaran, orang kena bala. Kemudian yang takziahi kita itu namanya duyuf, tamu kita. Memuliakan tamu itu tanda iman. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir falyukrim daifah. Maka mereka memuliakan tamu dengan memberi makan jamuan kepada tamu. Maka apa yang dikerjakan di Aceh itu adalah bid'ah yang ada di Rasulullah. Bid'ah karena nggak sama kayak model Arab, ada di Rasulullah. Rasulullah menuntun kita untuk membuat khawri. Dasar katanya khairi, kebaikan. Di Aceh jadi khawri. Jadi kalau di Aceh saya bilang sudah sering, nggak usah heran. Dasar nama kampung Birrun, kampung baik, kampung mulia. Ujung dipanggil-panggil Birin. Dasar nama kampung La Farid, tidak terpecah belah. Dia orang Aceh, Lamprit. Begitu kita. Ilagha bahasa. Dasar nama tempat madrasah, tempat belajar tiap kampung. Perintah raja itu Imraj, bukan impres. Instruksi raja. Tiap kampung harus ada tempat belajar. Dinamakan madrasah. Akhir-akhir ganti nama jadi menasah. Ngerti ya? Nah, itu normal. Yang terakhir, karena si wanita sudah dilantik jadi budak, ada sekte itu. Bahkan ada sekte di Aceh dibimbing oleh, dia dikenal sebagai ulama. Kata dia halal nikah, Allah wali, malaikat saksi, kayak Nabi Adam. Ini lucu, tikus rasa gajah. Nabi Adam ya Nabi Adam, kok kita rasa-rasa diri kayak Nabi Adam? Maka itu salah. Dan dalam kedudukan budak, budak itu adalah wanita yang diselamatkan di masa perang, diayomi supaya mereka tidak terlantar dan tidak terjadi pembalasan dendam.
maka dibagi oleh raja. Apabila dibagikan wanita itu satu untuk satu pria, setelah habis masa iddah halal digauli, sama dengan penyerahan raja adalah seperti akad nikah. Sebagaimana penyerahan ayah terhadap si mempelai pria dinamakan nikah. Jadi bagi mereka sudah berserah diri boleh. Maka jawabannya apa? Hatu burhanakum, datangkan dalil kalian. Karena kata Nabi dalam hadis Syaikhain, la nikah illa biwaliyin wa syahidan adalin. Tidak sah nikah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil. Sedangkan yang mereka sampaikan itu adalah pikiran mereka, karena birahi mereka ingin mereka salurkan suka. Benar persepsi mereka, mereka salah persepsi mereka karena menentang Quran dan hadis sesuai jabaran ulama. Jadi ada sekte itu di Aceh, ada berkembang, ramai pengikut. Kenapa? Karena dia kalau sesuai dengan kepala tetap ramai pengikut. Game, chip, kenapa ramai pengikut? Cocok sama kepala. Nikah pre, kenapa banyak pengikut? Karena cocok sama kepala bawah. Ada? Bohong, lah itu sering itu, normal itu ya. Jadi bagi kita itu tetap salah. Bagi mereka yang saya maksud tadi, bukan dari alunan itu mereka katakan halal. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menjadikan kamu dan menjadikan pekerjaan kamu. Wala yataharaku syai'an illa biidznillah, tidak bergerak apapun di dunia ini kecuali dengan izin Allah. Maka zina yang terjadi itu adalah gerak daripada Allah. Maka siapa yang menyatakan haram zina, dia sudah menyalahkan Allah sendiri. Nah, begitu. Dibandot dia pegang ayat. Dibandot dia. Di kita menghalalkan zina, wala taqrabuz zina, telah jelas ayat, dia itu murtad. Ada ya? Nah, jadi begitu sangat dari kita. Ini ada dari bukan mungkin atau dari ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana pahala tentang salat berjamaah dalam saf 1, 2 sampai 5. Mana paling mulia saf? Bisa paling mulia yang terakhir. Kenapa? Karena yang terakhir nggak punya kaki, dia ngerangkak ke masjid. Jadi Allah bukan melihat nilai kuantitas, tapi Allah lihat nilai kualitas. Tentu saf pertama lebih mulia di ketika ia mengutamakan salat. Tapi bisa jadi kalau dia Aceh saf pertama celaka. Kenapa? Karena dia cuma jaga masjid jamaah, di luar homo, lonte beredar, akidah hancur, dia tak mau peduli. Yang dia pikir ibadah dia tak berharga. Jadi belum pasti, tapi secara zahiriat saf pertama lebih mulia daripada saf kedua. Namun di Jumat saf pertama, saf kedua dilarang untuk diinjak bagi orang bukan domisili. Karena saf pertama, saf kedua adalah hak mustautin ahli Jumat yang mereka bukti sah Jumat. Datang kita Kampung Aceh Timur, Takengon, Singkil, berdiri belakang imam, itu bukan cari pahala, cari pantengong namanya. Karena itu kesalahan khusus di Jumat. Tapi habis itu lagi, ini imam, di belakang imam yang ini dan ini jangan kita berdiri. Karena ini hak naib imam, hak pengganti. Kalau imamnya mungkin tadi ada pesta makan kola, imam kentut, di belakang imam ada tinggal, ganti naib, kentut lagi, ganti ini, kentut lagi, ganti ini. Nah, jadi di belakang imam jangan. Jadi kita pun dalam ibadah jangan buat perbandingan pahala demikian. Itu suatu kesalahan. Afdalul zikri, hadis, afdalul zikri la ilaha illallah. Sebagus-bagus zikir la ilaha illallah. Besok nggak baca lagi subhanallah, karena yang bagus adalah la ilaha illallah. Semahal-mahal perhiasan di rumah adalah tempat tidur. Maka nggak boleh mofet tempat tidur semua. Orang pikir
David Jepara rumah kita. Ngerti ya? Jadi tidak demikian. Semua yang senang jiwa kita beri. Makan ikan tok tetap enak. Kalau nggak pakai nasi. Padahal makanan pokok nasi. Nasi tok tanpa ikan juga tak enak. Maka dalam beribadat jangan buat perbandingan. Kerjakan apa yang dihidayai Allah. Karena itu kebutuhan ruhaniah. Yang paling utama di kita apa? Jantung sama kepala. Tapi nggak kalah jantung, liver sama ginjal pankreas. Tanpa liver, ginjal, pankreas, maka jantung dan kepala tak berguna. Ngerti ya? Jadi saya sebutkan nanti terguru-guru buat perbandingan tentang itu salah. Karena perbandingan yang sudah tentu benar dari perbandingan, semua zikir dikerjakan Rasulullah. Itu perbandingan yang jelas. Nah, cuma dari obsesi. Kita ada baca hadis. Ini misalnya kita laki-laki banyak buku. Sampai ada hadis panjang kuku lebih dari 40 hari lebih jelek daripada berzina dengan ibunya. Berarti bagus berzina sama ibu sama panjang kuku? Bukan. Itu untuk shock terapi. Tetap zina nggak usah sama ibu, sama tikus juga gede dosanya. Nggak besar dosa panjang kuku. Tapi itu untuk shock terapi bagi kita. Bahwa itu jelek. Ngerti ya? Nah, jadi tidak demikian. Persepsi dalam berpikir pahala. Nah, udah. Ada yang lain silakan. Ya silakan. Kasih mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya pernah ikut kegiatan tahlilan dan diizinkan untuk sehari masa tetangga itu. Ketika di dalam timur itu dikatakan salah satu sama sambil sebelumnya silang dia bilang ada ketika kita ada menghadirkan sholat namanya sholat hajah untuk mayit. Nah, namun saya itu tidak tahu referensinya dari mana dan kalau misalnya bagaimana pendapat Ustaz dan kalau ada referensinya boleh bagaimana juga disebutkan tentang cara sholat sunnah dia. Terima kasih. Udah. Ada menghadiahkan pahala salat untuk orang yang meninggal. Ini gimana? Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i referensinya tinggal kalau yang paling mudah cari saja buku. Nanti hadisnya ayatnya dimuat di buku itu. Nama bukunya itu alarm. Nama bukunya Fiqh Islam wa Adilatuh, Fikih Islam dan dalilnya, karangan Syekh Wahbah Zuhaili. Udah. Jadi nanti kita bisa lihat perbandingan di sana. Fatwa daripada Imam Syafi'i berdasarkan dalil badal haji tadi, bahwa yang termulia untuk menggantikan salat orang tua adalah disalati oleh anaknya. Bukan salat zuhur kita hadiah, tapi kita salat untuk dia. Saya salat fardu subuh untuk beliau. Saya salat fardu asar untuk beliau. Saya salat fardu isya untuk beliau. Itu yang termulia. Sedangkan fidyah beras, Imam Syafi'i tidak mengakui keberadaannya. Tapi pengikut Imam Syafi'i mengakui keberadaan fidyah. Seperti yaitu ulama kita Syekh Subki atau Sabki mengkias daripada
fidyah yang sebut di ayat tentang puasa. Tapi beliau juga Syekh Sabki dan para ulama tidak setuju kepada satu beras ditolak 10 kali jadi 10 beras. Nanti kayak di kampung-kampung, nyo bidah sembahyang ma'lun, fulanah bin fulan lonjong ke tengku dah 10 bambu, lonjong ke tengku 20 bambu, 30 bambu, dengan ditolak tolak. Itu ada berlaku di Aceh. Jadi nanti baru bayar 80 bambu, tapi hitung 8 juta bambu. Kenapa? Karena sudah banyak ditolak-tolak. Nah, ini ditolak oleh para ulama kita, tidak diterima. Tapi sebahagian minoritas ada yang mengakui ini boleh. Jadi bagi yang mengerjakan jangan dimaki, tapi kita yang logikanya bagus jangan ikuti. Kemudian pernah seorang ulama kita Abu Mudi, Abu Hasanul Basri, ditanya di Masjid Raya Baitur Rahman di pengajian Tasafi, "Tengku fidyah sembahyangnya kiban?" Itu jawaban Abu Mudi kalau menurut ilmu saya 3 tak lepas luan. Sekali bacok luka semua. Beliau jawabnya proyek kamu tengku betul. Artinya itu finansial tengku. Karena dalilnya lemah. Kenapa kita pertahankan? Dia takut besok tuki-tuki pabrik padi nggak salah lagi kena banyak beras. Nah, ini masalah besar. Jadi adakah itu? Ada referensinya, tetap klaim ulama mazhab tadi atas dasar kias. Maka sebut itu di dalam kitab-kitab fiqh kita semua sebut menghadiahi pahala salat untuk orang lain. Jadi yang kerjakan salat itu bukan kita, anaknya. Lalu anak meminta kepada teman-temannya, salatin untuk ayah ibu saya, salat zuhur misalnya 10. Kita terima, maka kita pada kedudukan anak. Namanya wakilah. Ketika Pak Nova tak ada, maka semua surat diteken oleh siapa? Pak Takwa. Maka tekenan Pak Takwa cair duit di bank. Kalau nggak percaya coba tes. Begitulah pada kedudukan. Jadi kalau ada orang yang ngajak, tolong sembayangin untuk ibu saya, kalau kita setuju ya alhamdulillah. Tapi yakinlah ketika kita berbuat baik, in ahsantum, jika kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum. Kebaikan itu akan kembali ke diri kita. Hari ini kita salati mama orang lain, insya Allah besok untuk mama kita ada yang mau salati. Begitu kedudukan kehidupan dunia bergulir. GKU hari ini 839.000. Terima kasih kepada semua jamaah. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah berbicara tentang dunia dalam masjid? Pendapat kuat, bicara dalam masjid itu hukumnya makruh, bukan haram. Atas pendapat itu ya silahkan. Tapi namanya bicara, kalau tidak faedah, mau dalam masjid, di luar masjid tetap haram. Nggak ada faedah. Inna rajulan yatakallamu jalisa'ahu yahwa biha abada minatari. Seorang lelaki yang membuat canda orang sekedudukannya, Allah masukkan dia sedalam-dalam daripada api neraka. Saya ajak jamaah, saya buat lelucon supaya lucu. Itu saya kerak neraka. Jadi omongan dunia yang dimaksud ini yang tidak menjadi dosa. Misalnya gimana? Udah selesai skripsinya, ditolak, diterima. Nah itu dinawi. Tapi ada kepentingan. Tapi ketemu di masjid, oke marga, ada. Itu nggak boleh. Karena OKMA itu saja sudah dosa dengan kata-katanya. Ya betul tuh. Kita China sebelum acara ini banyak gitu. Kau nggak percaya lihat itu daerah Piu, Montasi, Sibre, Ulel, itu ketemu OKMA kan? Biasa tuh. Padahal udah fakman itu. Bukan fakiu Kalau fakiu kecil ini fakman. Tapi orang itu santai ngomong fakman.
pada di Pukat itu saya lihat, misalnya di Aceh Utara saya lihat, waktu Pukat mau sampai ke tepi itu yang menjadi koloni Pukat itu keluarga biasa mereka, family, ayah, mertua, bisan, menantu di situ sama-sama. Tapi di situ keluar semua. Abang-abang UKMO, PAPMO, BOH, ASE ke, ngeri kalau kita dengar. Tapi santai aja mereka. Belum marah tuh, baru ceria. Itu Acenas. Kalau itu omongannya nggak usah di masjid, di luar-luar. Ada ya. Jadi omongan-omongan normal masih bisa. Tapi kenapa dibilang kalau kita ngomong di masjid nanti ditelan ular di sini supaya ada rasa menjaga. Bahkan saya lihat khusus Sigli ke timur itu masjid ada bingkai. Ini masjid luas, di tengahnya ada masjid, di luarnya teras. Itu yang diniat masjid di dalam tok itu. Supaya mau duduk runding, mau musyawarah bisa di luar, ngerokok bisa di luar. Begitu dimuliakan masjid. Tapi kalau di Banda Aceh sampai ke toilet di niat masjid. Saya ini semana Ustaz di niat masjid? Semua kami niat masjid. Jadi teng Ustaz dia bilang, kadang terlalu bodoh maka saya ditanya. Jadi dia nggak ngerti apa itu niat masjid. Padahal mana yang sudah dilantik menjadi masjid, di sanalah yang masjid. Makanya biasa bentuk bangunan petak begini itu kalau di masjid yang diniat masjid tengah aja tempat imam. Kamar kanan kiri nggak diniat masjid. Karena biasa itu yang jaga masjid kadang malam dia udah muntah. Mau lari kemana dia tengah malam? Padahal dia wajib mandi junub. Atau mungkin sengaja dia kerjakan kerajinan tangan di masjid kejadian. Nah, dia oleh sebab itu kalau di sebagian Aceh itu yang diniat masjid, kalau di depan itu tempat imam saja. Sedangkan kamar kanan kamar kiri tidak diniat masjid. Itu bagus untuk menjaga. Lihat. Ada yang tentu yang berpendapat tidak boleh berbicara tentang dunia dalam masjid. Mohon pencerahannya dulu, sudah saya cerahkan. Ya. Udah tinggal kembali kepada dalil kita hari ini Android ada, tinggal baca di Google ya. Nah, tentang hadis-hadis. Karena mau ajak ke pustaka 2 hari lagi jadi museum aja ya. Kita dikit-dikit sekarang Google. Padahal ada resep Acenas. Tapi wanita tuh keren, pasang Google masak. Habis masak rasa tapak. Itu kejadian. Pemerintah tapak. Enggak ya, enggak apa-apa. Wah rasa tapak. Ininya datang. Pakai tapak. Allah, na'udzubillah ini. Karena lidah Eropa itu nggak cocok sama lidah. Lidah kita lidah banget. Berkeung, berhang, bermasam, beruangan. Kalau orang masak di daging taruh susu, daging taruh es krim, nggak kena di mulut kita. Nah, begitulah keadaan makanan mereka. Jadi jangan terlalu ibu-ibu jadi korban YouTube ya. Udah, ada lagi yang mau tanya silakan. Ya silakan. Ini kita yang cowok salat di sini, ibu-ibu nanti salat di rumah masing-masing ya. Kalau yang ingin ikut pengajian umum khusus wanita di tempat kami daerah Kaur Rahman, ketik di Google Map. Setiap Sabtu jam 2:30. Kalau training itu tidak tentu menurut kesepakatan. Kalau cowok pengajian umum jam 9 malam Rabu dan malam Jumat ada pengajian umum. Sedangkan training untuk belajar cepat itu harus ditanyai dari penyelenggara. Ya. Udah silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan Dato' Muhammad Umar. Baik, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, tadi sempat terdengar bahwasanya saya pernah dengar hakim terus menghafal sekian ratus hadis. Namun bagaimana hakim-hakim sekarang ini yang hanya menghafal undang-undang? Itu bagaimana kedudukan posisi mereka sebagai hakim? Kemudian yang kedua, saya pernah dengar fitrah itu dibayarkan di mana kita malam lebarannya. Jadi saatnya kita bayar fitrah di Banda Aceh, puasa ke-30 kita sudah pulang ke daerah lain, itu bagaimana fitrah kita? Apakah harus dibayar ke tempat lain lagi? Kemudian yang ketiga, anak zina itu statusnya bagaimana? Apakah dia menanggung dosa atau dia
Ya bagaimana status zina ini nantinya? Karena saya ada dengar yang laki-laki sampai 7 keturunan, yang perempuan 3 keturunan. Itu bagaimana pembahasannya? Kemudian membayar fidyah yang baik itu bagaimana? Kalau memang yang tolak-tolak itu kurang baik, sebaiknya kita bagaimana? Supaya mungkin kalau ada yang punya harta bisa disiapkan dari sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi pertanyaannya digeladi lagi. Yang pertama apa? Hakim sekarang nggak ngafal hadis. Hakim sekarang bukan hakim yang dimaksud di hadis Nabi Isa ditandal hakim. Hakim sekarang itu adalah hakim dalam makna qadhi. Hakim yang dimaksud sana hakim fatwa, ini hakim qadhi. Maka hakim sekarang nggak hafal itu nggak apa-apa, tinggal kembali kepada referensi. Yang pokok jangan jadi hakim bau. Karena banyak kita yang sekolah hukum membalik lagu Mars. Lagu Mars yang ada maju tak gentar membela yang benar. Tapi di Aceh kebanyakan bukan begitu saya dengar. Maju tak gentar membela yang bayar. Makanya yang salah menang di perkara, yang benar kalah. Kenapa? Siapa yang banyak bayar? Jangan demikian. Yang kedua, fitrah posisinya pendapat kuat mesti di mana domisili kita ketemu akhir Ramadan awal Syawal. Tapi sebagian ulama berpendapat boleh di mana saja, boleh nakal. Maka kita yang nakal bukan bandel, pindahin fitrah. Jadi bagi kita yang habis fitrah pulang sudah lunas fitrahnya. Atas pendapat itu, atas pendapat kuat tidak. Jadi mau gimana? Bayar lagi, punya duit silakan, enggak bayar lagi juga silakan. Karena al-ikhtilafu baina umat rahmah. Khilaf di antara umatku itu menjadi rahmat bagi kita bersama. Sambung. Anak zina bagaimana statusnya? Anak di zina itu anak bajil. Anak haram. Bukan dia yang bajil. Ayah ibunya lakukan proses bajil, keluar anak. Ayah ibunya kerjakan proses haram, keluar anak. Sedangkan anak kullu mauludin yuladuna 'alal fitrah, kata Rasul. Tiap anak lahir mereka semua suci. Tidak ada yang berdosa mereka. Tapi anak bajing katanya nggak boleh usah jadi imam. Makna nggak boleh, biasanya nggak mampu karena ayahnya bajing, gimana anaknya soleh. Tapi kalau memang jadi anaknya soleh, walau jadi imam kita sah. Kita jeda, habis azan sambung lagi, baru nanti salat. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
Selanjutnya, Fidyah yang baik. fidyah yang baik bagaimana? Atas pendapat dhaif dalam mazhab Imam Syafi'i boleh untuk menempel kekurangan dari salat, bukan untuk mengganti salat dengan beras. Menempel kekurangan salat dari ayah-ayah kita, ibu kita, maka membayar fidyah setengah bambu untuk satu waktu salat. Setengah bambu beras untuk satu waktu salat. Berarti cara bayarnya hitung 1 tahun 360 hari, 360 kali 5 sama dengan apa? 1.800. 1.800 bagi setengah bambu sama dengan 9.000 bambu. Berarti untuk 900 bambu. Berarti untuk 1 tahun 900 bambu. Kalau 10 tahun 9.000. Kalau 50 tahun berarti 45.000 bambu. Ini kita biasa bayar fidyah 60 tahun tapi cuma 80 bambu. Jadi ini potong ayam niat kerbo ini. Jadi wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya habis. Ini pertanyaan dari ibu. Bagaimana hukumnya dan pahala didapat bagi seorang perempuan yang menikah, yang belum menikah, yang dia ingin bekerja tapi saat ini tidak bisa bekerja karena dia mengurus dan merawat orang tuanya yang sudah tua. Yang pertama pahala merawat orang tua karena birrul walidain itu wajib. Yang kedua pahalanya karena menanggung derita tidak bisa bahagia seperti orang lain. Yang ketiga dapat pahala karena menjadi pelengkap penderita, karena yang wajib jaga ayah bunda adalah cowok di sisi kita, di keluarga kita, abang adik, bukan perempuan. Bukan perempuan yang wajib ayomi orang tua, tapi perwalian laki-laki. Nah, kadang-kadang perempuan dinikahi, maka mereka wajib ikut suami. Nah, jadi dapat pahala banyak. Mau kerja nggak kerja, insya Allah kalau benar patuh pada Allah, Allah bantu rezeki. Kalau memang buntu di perjalanan, jalannya berbanyak selawat, akan ada penyelesaian. Assalamualaikum Tengku. Bagaimana hukum wanita yang belum nikah jika ia bekerja untuk membantu keluarganya? Ya boleh, asal kerjanya bagus. Tapi kalau kerjanya nggak bagus, pakai baju ketat. Kemudian ada ini pekerjaan. Kalau dulu kita itu bahasa ngejek itu. Apa bahasa ngejek? Kamu mau kerja? Gajinya banyak. Mau kata teman. Di mana? Di Bejarut. Ngapain? Nyapu-nyapu soprong gas Bejarut. Karena sering kita seluruh domisili saya itu sering. Kamu mau kerja? Gajinya banyak. Di mana? Nyengir-nyengir aja simpang 5. Hari ini udah ada orang begitu. Dijadiin badut di jalan-jalan, itu tak layak wanita. Wanita harus kerjanya normal dan jauh dari kemungkinan fitnah. Karena biasa kalau yang bekerja di situ laki-laki semua, kita wanita cuma beberapa orang. Kita di mata para lelaki itu bukan pekerja, tapi bolu, makanan di mata mereka. Ngerti ya? Nah, begitu kejadiannya. Jadi kita pilih-pilih juga kerja dalam bekerja. Kecuali tidak boleh tidak, misalnya di pokoknya negeri sekarang campur, ya dijaga. Ini siang dah kesini ke Pinangro, hahihi di situ bapak-bapak ibu-ibu. Kita pikir suami sama istri, padahal bukan, istri orang sama suami orang situ. Itu hukumnya haram. Tapi yang wanita kadang-kadang demen gitu, ngomong lagi paknya kok gak akai, sampai lebih bulu. Lama-lama minta aku bapak aku hati-hati. Udah. Assalamualaikum Tengku. Amalan atau bacaan apakah yang wajib dibaca untuk kita hadiah pahala kepada orang meninggal? Ada statement Tengku nggak asah hadiah pahala kalau nggak ambil tarikat, itu salah. Nggak boleh amalkan tarikat, tak bertarikat itu benar. Jadi setelah kita baca, niat, ya Allah pahala bacaan yang saya baca tadi saya hadiahi kepada, isi titik-titik itu. Kalau mama saya Ustaz harus sebut nama, nggak usah, karena mama cuma satu. Kecuali kita kebingungan mana mama saya, itu baru sebut nama. Begitu juga ayah, tapi kalau disebutkan ya lebih mulia ya. Nah, jadi kalau ayah mama, untuk mama saya, ayah saya cuma satu itu, aman. Yang harus pakai nama ke orang lain, ngerti ya? Nah, kalau enggak
Walau COD nggak ada bayar itu, ada ya. Ada nggak sampai barangnya. Udah. Kemudian dalam berdoa adab mulai dengan Bismillah, Alhamdulillah, selawat. Akhiri dengan Alhamdulillah dan selawat. Itu syarat makbul doa. Kemudian doa yang di dalam doa tidak dibaca doa untuk orang tua, doa itu ditolak Allah. Makanya kalau kita doa kalau nggak bisa bahasa Arab apa? Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allah maghfirli wa li walidayya. Kemudian isi doa di akhir, walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin, Al-Fatihah. Begitu saja. Cuma bukan nggak bisa, kita nggak mau sekarang. Topel bahasa Inggris 500. Topel latihan semayang 5 pas, nggak pakai 0. Karena nggak mau. Jadi kalau mau ya beli buku sama dia, buku hadiah pahala doa banyak di toko buku. Hafal, baca. Kalau malas menghafal, ada cara hafal yang paling mudah. Ulang baca 25 kali, udah terhafal. Ada ya? Assalamualaikum Tengku, apabila dulu saya pernah mengajari orang berbuat jahat, lalu saya sekarang bertobat, tetapi orang yang saya ajari itu masih belum bertobat. Apakah dosanya masih ngalir untuk saya? Udah stop. Kalau dia udah tobat, kalau nggak tobat ngalir. Karena kata Nabi, "Atta ibu minadzam kaman la dzambala." Orang tobat dari dosa kayak orang nggak dosa. Jadi ini kita kadang-kadang nggak pernah ngajari orang dosa kita lagi-lagi, tapi dianggap ngajari. Anak orang sudah kita sobek sutranya, maka karena dia pikir, alah saya nggak ada sutra lagi, biarin aja jadi kain pecah, begitu kita. Siapa salah kita, ada ya. Jadi hati-hati. Kita buat baik dapat, buat jahat dapat. Jaga, jangan ada target merusak anak orang. Anak kita bisa disusah orang, ngerti ya? Nah, ini hati-hati. Banyak sekarang pacaran udah pacaran stadium 4. Nggak mau dia cukai-cukai lagi, langsung tembak. Nah, itu ya. Allah bilang kacau itu, jangan rusak anak orang. Anak kita disusah orang gimana? Ingat itu, ngerti ya? Di wanita pun harus begitu, jangan percaya terus omongan cu abang. Karena wanita semua ganteng, cu abang di mana? Di hidung, di kepala, di kuping. Asal udah cu abang bilang pokok di daerah kadung jalannya akan abang perjuangkan. Abangnya tipe urut tanggung jawab deh. Kamu lapor. Yang kamu dari menang berapa si sulit mati aku doang juga. Udah hati-hati. Kita cowok juga cantik wanita tok di wajah. Hati nggak pernah kita lihat. Kita asal clear beres. Padahal mutan itu. Ngerti ya? Baru kita sadar setelah menikah. Ada semboyan wanita cantik, tak berbudi, bagai emas di hidung babi, nyodok-nyodok tanah dia. Pertama-tama nikah ada yang modal sama suami, bang. Baru seminggu nikah dah kim abangnya. Dek buatin teh lah. Ki nyuruh-nyuruh aja yang pintar. Itu cocok di pergedel. Udah, assalamualaikum duku. Bagaimana hukumnya seorang ketika sembahyang dia terbayang terbayang akan pertanyaan tentang agama. Apakah itu dinamakan orang yang lalai dalam sembahyang? Enggak, normal. Pekerjaan baik itu ada godaan syaitan. Tiap kita salat pasti ada gangguan. Lagi duduk nggak ada gangguan apa-apa. Padahal sangat nonton daun bergoyang, mulai buka, nggak ada bayang apa-apa. Kalau udah sangat dah ada bayangan. Kenapa? Ada godaan. Dilawan, kembali kepada bacaan salat dan dirasa salat normal itu. Sering kita nongkrong, nggak bayang apa-apa. Coba mulai salat, udah mulai. Bahkan dicurigai kalau salat itu nggak ada gangguan. Ya itu pas salat khusyuk sampai assalamualaikum itu juga lah salat celana di mana bodoh.
Tahu-tahu sadar. Apa? Tadi malam muntah saya, belum mandi. Cocok. Enggak gangguan karena memang enggak salah lagi junub. Kan ada begitu kita. Allah alam. Bagaimana hukumnya seseorang dalam hal pemilihan wali kota? Kita tidak tahu calon dari wali kota ini baik atau tidak baik. Dan ketika kita memilih calon wali kota yang menang, calon wali kota yang kurang baik, apakah kita di hari akhirat akan diminta pertanggungjawaban atas pemilihan wali kota yang kita pilih? Jadi, misalnya ada pemilihan wali kota, wali kampung, wali negara, wali. Udah. Kita tetap wajib ijtihad. Pilihlah yang paling mulia menurut kita. Udah. Tapi dua-dua nggak baik Ustaz. Ini misal di Republik Mimpi. Calon wali kota pertama anjing, calon wali kota pertama kedua babi misal. Pilih yang mana Ustaz? Pilihlah anjing. Paling kurang anjing mau jilat kita. Kalau babi dia cuma jilat tanah. Pilihlah yang anjing. Ternyata menang anjing itu Ustaz. Ya udah dipilih anjing, ya anjing yang menang. Tapi kalau menang babi itu di luar tanggung jawab kita. Saya pilih anjing, rupanya anjing berkulit babi Ustaz. Gimana? Aman asal udah ijtihad. Jangan kita gara-gara dia anak paman kita, dia yang kasih duit untuk kita, maka kita pilih dia walau dia jahat, itu tetap salah. Berarti ya. Yang ketiga, bagaimana hukum mengikuti imam yang anggota jamaahnya jamaah tabligh? Mau penjelasan? Jamaah tabligh saudara kita. Jamaah tabligh al-sun sunnah, misinya tabligh bagus, menyampaikan. Enggak usah jamaah tabligh itu jamaah kompor. Kita jamaah rice cooker. Sama, cuma proses masak beda. Satu pakai cok, satu pakai api. Bagus mereka. Berapa banyak preman-preman jadi baik gara-gara jamaah tabligh. Bahkan kita yang pesantrenan sibuk ngeritisi orang. Mesat-metan. Jadi jangan, itu saudara kita. Jadi jamaah tabligh sama Wahabi hampir mirip, jauh. Jamaah tabligh bajunya ala-ala Afghanistan, Pakistan, India begitu. Kemudian pakai sorban. Kalau Wahabi anti sorban, anti peci sebagian. Karena kata mereka sorban itu Bengali. Kenapa mereka katakan yang pakai sorban Bengali? Karena ilmu mereka sebatas Upin. Yang pakai sorban kan Bengali, Upin. Nah itu karena kurang wawasan. Jadi tidak sama mereka. Kalau jamaah tabligh markasnya Go. Kalau Wahabi markasnya nggak pakai H. Buang H, tinggallah. Itu nggak boleh sembarangan dilapor. Udah. Yang keempat, bagaimana hukum mengikuti imam bertarikah akan tetapi bertarikah yang menyeleweng dari agama? Mohon penjelasannya Tengku. Kalau tarikatnya nyeleweng, yang nggak perlu diikuti, jangan ikut imam dia. Ini ada sekte baru dari luar, impor masuk ke Aceh. Ciri mereka walau nanti sama, pakai sorban hijau lusuh. Mereka kayak jamaah tabligh, padahal bukan. Mereka berantikat bahwa Nabi Muhammad adalah Allah. Itu cukup Nabi Muhammad lawan mereka. Tidak, Nabi Muhammad makhluk Allah. Jadi jamaah tabligh itu kadang-kadang kita marah gitu. Dia tinggalin istrinya, dia pergi dakwah. Kalau istrinya rela ya kenapa? Nafkahnya karena udah tinggal. Tapi kita kalau nggak rela nggak boleh. Nggak boleh. Nanti istrinya bisa selingkuh karena nggak sabar. Kita pening tahan ya kan? Pening tahan ya kan? Lagi pening tuh. Tahan. Lapar tahan. Lagi lapar. Ada yang berisi apa? Lagi mules tahan kita. Tapi nggak tahan apa? Lagi gatal, nggak tahan, harus garuk. Kalau lagi gatal, kayaknya hati-hati.
kalau istri nggak boleh ditinggal jangan, karena nggak tahan, ngerti ya? Nah itu yang terjadi. Wallahu a'lam. Udah ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum muliakan. Jadi baca pertanyaan tentang mengenai kadang-kadang kita itu sering tadi ataupun sakit kegantolan leusi yang pernah pengaruh untuk kita tadi ataupun sebabnya itu dan lam lagi nah itu dalam surga namun hayat budaya dari mana di dalam si barakan untuk menjadi ilmunya terbuka kunci pintu surga. Sebab itu sering terjadi kadang-kadang wanita kecelakaan. Dia kecelakaan kadang-kadang kena ujung kita yang diacok roh pula. Kibat maupun jantung pun sia-sia ataupun kibat mohon penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama, adakah nama tak cocok bagi kita? Tidak. Ikut saja sunnah. Malah jamaah saya pribadi di Likaur Rahmah banyak yang tambah nama. Karena sunnah Nabi memberi nama dengan nama Ahmad atau Muhammad di awal. Insya Allah akan meninggal dalam Islam, cepat dalam pemeriksaan hari akhirat. Maka banyak anak-anak saya yang melantik nama Ahmad di awal. Kalau melantik nanti saja sama saya lantik. Ya, jadi nggak ada nama berat, nggak ada. Tapi hati-hati pada nama yang dialek Aceh salah. Seperti bahasa Arab cerdas, fatonah. Kita kasihlah nama anak kita Nurul Fatonah atau Nurul Fatin. Nggak ada orang baca apa dengan tebal, tetap tipis. Faton artinya cerdas, fatan artinya tukang fitnah. Dipanggillah anak kita Nurul Fatin, wahai cahaya fitnah. Maka jadi ember anak kita, salah kita. Nanti ya. Nah, begitu juga dengan kata-kata yang lain seperti qalbun munir, hati yang bercahaya. Kita kasih nama anak kita qalbun munir, anjing bercahaya. Maka pilih kata-kata yang jangan terjebak dengan Acehnas. Jadi karena Aceh tidak bisa ngomong begitu. Kemudian kadang-kadang nyata sulit di Aceh untuk diperbaiki. Silahkan tidak pilih nama itu, karena orang Aceh jahat dalam itu. Hari ini kita beri nama anak kita Ismail, tetap dipanggil. Bahkan di daerah saya Mukhtar Darussalam itu dengan bahasa yang cukup jelek. Kalau nama Mukhtar dipanggil si Murtad. Murtad dia kira itu. Ini kacau sangat ini. Ya, nah, jadi ini yang harus diperbaiki. Jadi tidak ada nama berat nama ya. Nomor 2. Roh nomor 3 ada. Ada lagu Lam Surga Namun Hayati Sang Bidadari Mano di dalam Camcumban Gendra. So yang dimejeknya terbuka gunting di surga. Kembali-balik lagu itu. Sebenarnya di surga itu tiap kita yang masuk surga banyak bidadari. Dan bidadari yang kita tiduri itu berlapis. Ada bidadari dia cuma dindayang, dari dindayang, nanti stadium 4 baru itu teman tidur kita. Begitu juga ibu-ibu, ada bidadara sama pangeran-pangeran dan dirais. Gak ada selingkuh-selingkuh sana. Semua jujur, ada ya. Nah, jadi ada itu ada, tapi nggak minum air itu cuma bahasa publisnya supaya tertarik kita, ada ya. Kemudian nomor 3, ambil roh. Itu pernah kejadian di saya. Saya datang telepon ada jamaah saya meninggal, bahkan masuk koran. Udah 3 hari saya baru tahu beliau meninggal. Terakhir beliau ikut pengajian Abu Mudi Tasafi di Mesir Raya. Malam itu beliau meninggal. Malam Selasa kami baru tahu.
Habis itu saya besok kirim mayat ke Dosmami, ke Kurmani. 3 bulan kemudian datang telepon saya, Tengku, Pak Dron, nalun yo Pak Badaya, kamu perlu drone, mungkin langkah kuno, pulang baru sekian, lari saya ke sana. Sudah ketemu ayah beliau, ayah almarhum. Ada apa Pak? Apa yang bisa saya bantu? Enggak. Ini kami datang dari Kurmani jauh-jauh karena ada kepentingan. Apa kepentingan? Ini guru kami datang ke sini, maksudnya mau ambil roh si fulan. Saya tanya, siapa yang ambil roh? Ini abu kita. Ya, dengan bahasa baik saya bilang, gure kenal ya. Saya dia agak sundul itu. Gure kenal ya. Beliau sebutkan nama beliau, tidak saya sebutkan fulan. Oh kan Israel nan gure saya bilang. Betul saya katakan dengan dia. Sok beliau merah mukanya. Bukan ikut menanggung. Kamu jadi cocok roh juga. Tidak ada itu. Anak kita tercengang habis ketabrak, kita bilang nyanting gairah pak jalan wabo. Padahal psikisnya gangguan. Ada yang enggak ketabrak, enggak apa-apa, tapi banyak tercengang. Pulang dari Banda Aceh. Kenapa? Tinggal itu adik Banda. Begitu juga itu adik, tinggal itu abang Banda. Kan tinggal roh. Obatnya itu sisipam itu. Obat benar. Jadi nggak ada dalam teori kita mengambil roh. Tapi Ustaz ada katanya, ketika ada orang ketabrak itu darah mesti dibakar. Benar Ustaz? Benar. Karena itu masuk dalam simpul sihir. Jadi simpul sihir, mereka mengambil darah itu di kain perca lalu nanti akan dipanasi, kata mereka. Maka apa yang mereka ambil kita hilangkan dengan kita bakar. Ngerti ya? Boleh demikian. Tapi bila Sofi ambil roh, ada itu bohongan tok. Ngerti ya? Nah, roh kita cuma satu. Roh Nabi Joboh bukan pituru, bukan 7, malah 79. Nah, itu kata para wali-wali Allah. Ngerti ya? Mungkin habis dari. Kalau habis kita tutup kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fikru sa'atan afdalu min 70 sana. Berfikir sedetik lebih mulia daripada 70 tahun ibadat sunnah. Julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu kalaman wa la taktubu harfan. Afdalu min 70 rakaat. Duduk engkau sedetik pada majelis ilmu. Tidak beda pegang pulpen, tidak nulis satu huruf pun. Lebih mulia daripada 70 rakaat salat sunnah. Makanya ibadah paling murah, paling mudah, paling gede pahala adalah belajar dan mengajar. Tapi yang paling sulit diikuti adalah belajar dan mengajar. Ini kita orang yang suka belajar, suka mengajar. Orang di luar lihat orang belajar, kok demen mereka duduk dengar orang ngomong. Maka begitu, nyatakan, begitulah keadaannya. Allah alam bisa wah. Ada, semoga jadi ilmu untuk kita bersama. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nastaghfiruka wa natubu ilaika min kulli dhanbin na'lamuhu wa lam na'lamuhu fil laili wan nahar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. وعافنا واعف عنا ولا تعانك عنا ولا الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا وأقربائنا وإخواننا وأهل بيوتنا وأهل قريتنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم افتح لنا ولهم أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وعافنا وإياهم من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. وغفر الله لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين يا رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم